Halo teman-teman semua, jumpa lagi di channel YouTube Falah Official. Bagaimana kabar kalian di kesempatan hari ini? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat dan pastinya siap setia bersama channel YouTube Falah Official. Oke teman-temanku semua, di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang indahnya sebuah danau. Sebelum kita membahas indahnya danau, jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe, langsung saja subscribe, like, komen, dan juga share. Ingat, klik loncengnya agar kalian semua tidak ketinggalan info terbaru dari channel YouTube Falah Official. Baik teman-temanku semua, jangan lama-lama, langsung saja kita bahas tentang indahnya danau. Kita mungkin pernah menjumpai teman-teman, atau bahkan rumah kita berada di dekat danau. Danau merupakan permukaan bumi perairan yang berada di daratan. Yang disebut dengan danau adalah sebuah perairan tenang yang menempati sebuah cekungan yang ada di daratan. Danau merupakan perairan yang tidak mengalir atau hanya membentuk sebuah bendungan saja. Namun, meski membendung, perairan di danau biasanya bersih dan tidak kotor seperti air membendung pada umumnya. Hal ini dikarenakan karena danau biasanya memiliki ukuran yang besar, sehingga airnya terlihat bersih dan juga jernih. Namun tingkat kejernihan air danau ini juga tergantung pada jenis danaunya masing-masing. Kemudian danau juga memiliki kedalaman yang berbeda-beda teman-teman. Danau merupakan perairan yang terdapat di daratan yang tidak ada kriteria khusus. Danau juga merupakan sebuah habitat untuk beberapa makhluk hidup. Sebuah perpaduan antara kehidupan makhluk hidup dengan lingkungan danau yang disebut dengan ekosistem danau. Ekosistem danau ini terdapat berbagai macam makhluk hidup yang beraneka ragam. Tentu saja, makhluk hidup yang hidup di daerah danau ini akan berbeda dengan makhluk hidup yang berada di wilayah sungai, laut, dan lain sebagainya. Maka dari itulah, ada sebuah ekosistem danau. Tahukah teman-teman semua penyebab terbentuknya danau? Ada yang tahu? Jadi, danau merupakan sebuah tempat di kerak bumi sehingga merupakan salah satu bentuk permukaan bumi. Meski danau adalah berupa perairan, namun karena letaknya ada di daratan, maka danau merupakan bagian dari daratan. Keberadaan danau bukan tanpa alasan teman-teman. Memang sebagian danau yang kita jumpai adalah danau yang keberadaannya sudah dari zaman dahulu kala. Kita pun tidak tahu pasnya kapan danau tersebut terbentuk. Lebih jauh lagi, bahkan terjadinya danau ini dihubungkan dengan cerita rakyat yang terkadang tidak masuk di akal manusia. Lalu, apakah keberadaan danau ini bisa dijelaskan secara ilmiah? Tentu saja bisa teman-teman. Ada beberapa faktor yang merupakan penyebab dari terbentuknya danau di permukaan bumi. Salah satu faktor yang menjadi penyebab terjadinya danau adalah adanya aktivitas vulkanisme, khususnya letusan gunung berapi. Gunung berapi yang meletus teman-teman terkadang akan menyisakan bekas yang berupa cekungan besar. Nah, cekungan besar inilah yang nantinya akan menjadi cikal bakal terbentuknya danau. Selain karena letusan gunung berapi, ada hal lain yang menyebabkan terjadinya danau, yaitu aktivitas penambangan yang dilakukan oleh manusia. Manusia sering melakukan aktivitas penambangan untuk dapat mengambil logam-logam yang ada di dalam bumi. Aktivitas penambangan ini dilakukan dengan menggali tanah. Apabila penambangan ini dilakukan dengan besar-besaran dan dalam waktu yang lama, maka yang terjadi adalah terbentuknya cekungan yang ada di permukaan bumi. Cekungan inilah yang terisi oleh air, maka akan menjadi sebuah danau. Kemudian selain aktivitas penambangan, hal yang menyebabkan terbentuknya danau, yaitu karena kesengajaan manusia, adalah danau yang dibuat oleh manusia itu sendiri. Beberapa manusia sengaja membuat danau untuk tujuan tertentu, antara lain untuk tempat rekreasi, untuk tujuan memperbanyak cadangan air, dan lain sebagainya. Karena berbagai tujuan yang ingin diperoleh manusia tersebut, maka manusia sengaja membuat danau. Danau yang sengaja dibuat oleh manusia ini disebut dengan danau buatan. Kemudian selain faktor penyebab terbentuknya danau, danau juga memiliki manfaat.
Seperti yang kita ketahui teman-teman, bahwasanya air merupakan salah satu sumber daya alam yang sifatnya vital. Maka otomatis kita tahu bahwa air sifatnya sangat penting. Dengan demikian, sumber-sumber air mempunyai sifat yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Sumber-sumber air tersebut baik berupa samudra atau lautan maupun sumber-sumber air yang ada di daratan, baik yang terbentuk secara alami maupun yang dibuat oleh manusia. Beberapa sumber air di daratan yang mengandung manfaat adalah sungai, danau, waduk, hingga sumur yang merupakan sumber air yang sengaja dibuat oleh manusia. Nah, seperti halnya sumber air lainnya teman-teman, danau juga mempunyai banyak sekali manfaat untuk manusia, alam, dan juga kehidupan di bumi. Yang pertama adalah sebagai sumber air bagi pertanian. Di Indonesia, sektor yang mendominasi masih dipegang oleh sektor agraris. Dengan demikian, pertanian masihlah sangat penting bagi perekonomian Indonesia dan juga kelangsungan hidup rakyat Indonesia. Adanya danau sangat bermanfaat bagi pertanian dan sangat menguntungkan bagi para petani, karena petani bisa menghemat uang dalam hal pengairan lahan pertanian, sehingga menghemat biaya produksi. Kemudian selanjutnya yaitu sebagai sumber air minum bagi masyarakat. Air danau juga bermanfaat sebagai sumber air minum bagi masyarakat di sekitar danau. Tentu yang bisa digunakan sebagai sumber air minum adalah jenis danau yang memiliki sifat air tawar. Apabila sumber air rumah-rumah masyarakat sedang mengalami kekeringan, maka danau bisa dijadikan alternatif sumber air minum, sehingga masyarakat tidak mengalami kekeringan. Kemudian selanjutnya bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Air sebagai sumber daya alam yang vital tidak mungkin ditinggalkan oleh manusia. Selain sebagai cairan untuk mengisi tubuh, air juga digunakan untuk berbagai macam kepentingan lain, seperti mandi, mencuci, memasak, dan lain sebagainya. Maka dari itu ketika sedang mengalami kekeringan di sumber air yang ada di rumah, maka air danau bisa dijadikan suatu alternatif untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari. Kemudian juga bisa sebagai pembangkit listrik tenaga air teman-teman. Air danau yang jumlahnya banyak ini biasanya bisa digunakan sebagai pembangkit listrik sehingga bermanfaat untuk kehidupan manusia supaya lebih baik lagi. Kemudian juga sebagai sarana pengembangan nilai budaya. Danau merupakan salah satu temoat yang digunakan sebagai pengembangan nilai budaya atau tradisi. Sebagai contoh Indonesia yang terdiri atas berbagai macam suku. Salah satu suku adat di wilayah Indonesia mempunyai tradisi unik dengan melakukan ritual di danau. Nah, hal ini akan memperkaya dan memperkuat budaya asli atau budaya lokal Indonesia. Kemudian danau juga bisa sebagai sarana edukasi dan penelitian. Selain sebagai salah satu sarana pengembangan budaya, danau juga bisa digunakan sebagai sarana edukasi dan penelitian. Hal ini bisa diterapkan oleh para peneliti baik tingkat pemula maupun profesional. Kemudian danau bisa sebagai sarana melestarikan keanekaragaman hayati. Danau juga digunakan sebagai salah satu sarana untuk dapat melestarikan keanekaragaman hayati. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa kita bisa membudidayakan jenis binatang dan tumbuhan tertentu di danau. Selain itu, danau juga sebagai wadah peresapan air tanah dan penampungan air sehingga dapat mencegah terjadinya banjir dan erosi tanah. Dengan adanya danau sebagai tempat penampungan air, maka air hujan yang turun tidak akan meluap-luap sehingga tidak akan terjadi banjir. Kemudian yang terakhir adalah danau bisa membantu proses pembentukan tanah. Danau merupakan salah satu hal yang dapat membantu proses pembentukan pada tanah. Pembentukan zat-zat hara yang dapat menyuburkan tanah juga dapat dilakukan di danau. Demikian teman-teman semua, penjelasan singkat tentang indahnya danau, kemudian bagaimana terbentuknya danau, serta manfaat dari danau itu sendiri. Mudah-mudahan penjelasan tadi bisa bermanfaat buat teman-teman semua dan tentunya bisa mengedukasi kalian semua. Jangan lupa buat teman-teman semua yang belum subscribe, langsung saja subscribe, like, komen, dan juga share. Ingat klik loncengnya agar kalian tidak ketinggalan info terbaru dari channel YouTube Falah Official. Next time kita ketemu lagi dengan tema yang menarik lagi.
tentunya yang bisa mengedukasi teman-teman semua. Terima kasih dan sampai jumpa.